kecerdasan artifisial (KUKA). Yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi pula teman-teman guru SMP Negeri 1 Buntu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga di siang yang cukup terik ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmat iman, bisa berkumpul di ruangan laboratorium IPA kita tercinta ini dalam rangka diseminasi KKA. Yang pasti ilmu yang Bu Eka dan Pak Heri ini terima akan disebarluaskan atau akan ditularkan kepada panjenengan semuanya. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita nantikan sejak kita di dunia sampai di yaumul kiamah nanti. Ini ada AC-nya tapi lumayan panas deh. Saya sedikit aja sambutannya, mungkin nanti biar Pak Heri sama Bu Eka yang lebih banyak menularkan ilmunya, mengingat kondisi dan waktu kondisinya lumayan panas, sementara waktunya juga cuma kurang lebih 1 jam untuk 2 orang, sehingga saya hanya memberikan kesempatan saja mengapresiasi Pak Heri dan Bu Eka yang nantinya bisa menularkan sebuah ilmu yang beliau terima kepada teman-teman, sehingga teman-teman pun juga mampu menyerap ilmu dan menerapkannya kepada peserta didik dalam pembelajaran sehari-hari ini. Tidak harus semuanya, tetapi panjenengan nanti bisa menginovasi sendiri, mengkreativitas sendiri lagi dalam ilmu panjenengan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada peserta didik tidak membosankan. Ya, ini harapannya nanti ada kreativitas, ada inovasi dalam menerapkan pembelajaran, sehingga anak-anak akan dengan senang mengikuti pembelajaran dan pembelajaran bisa maksimal. Mungkin dari saya cukup, waktu sepenuhnya untuk Pak Heri dan Bu Eka, sehingga waktu 1 jam ini nanti bisa maksimal dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibunda sama teman-teman untuk menyampaikan materi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Senat Kesatuan Muslim SPDPD, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Kongres Kesatuan yang siang ini alhamdulillah masih semangat meskipun posisinya adalah dalam situasi cuaca yang sangat panas. Tadi Bu Dia juga mengatakan akhir ini sudah 4 hari ini kondisi cuaca 37 derajat, jadi memang hot memang. Jadi terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan yang saya dapat selama 5 hari, bahkan sebenarnya 5 hari ini berjalan selama 3 bulan, berakhir sampai bulan kalau tidak salah November itu masih OTW di bulan Juni-nya. Saya kemarin mengikuti yang namanya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA, atau juga disebut AI, Artificial Intelligence, di mana Bapak Ibu guru untuk KKA ini artinya kita paling tidak sedikit banyak bisa mengikuti perkembangan yang namanya dinamika pendidikan. KKA ini kita melihat itu masih menjadi sebuah pertanyaan. Jadi KKA itu dibuat untuk apa? Sebenarnya KKA itu bisa diterapkan semua mapel karena masuk dalam
Indonesia itu katakan memang sangat terabat, sudah terabat dengan negara-negara tetangga. Artinya negara-negara tetangga itu sudah melaksanakan KKA itu 10 hingga 20 tahun yang lalu. Terus berhubung Indonesia itu memang dari letak geografisnya memang itu memang menjadi sebuah kendala, akhirnya diterapkan secara perlahan. Jadi kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Jadi kita yang pertama adalah memproses dan memahami bahasa, menyelesaikan tugas kompleks melalui algoritma, membuat komunikasi lebih efisien dan mudah diakses. Dan ini adalah tantangan utama, keterbatasan fasilitas. Ketika kita mau mengaplikasikan, menerapkan KKA di sekolah kita, itu biasanya kita keterbatasan dengan fasilitas. Dan di sini pembelajaran KKA adalah kunci kompetensi era digital. Namun kendala infrastruktur sering menghambat pencapaian kurikulum secara optimal. Yang pertama adalah ketersediaan komputer. Jadi rasio jumlah komputer yang ada di web itu kira-kira sesuai nggak, terpenuhi nggak, itu akan menjadi sebuah kendala. Dari jumlah 600 sekian dengan sarana prasarana dengan komputer itu akan kurang dari 70 pakai sama Mas Fikri, itu kan belum ada, itu kan kurang kurang cukup memenuhi. Jadi rasio perangkat yang tidak memadai dibandingkan jumlah siswa terutama di daerah dengan infrastruktur yang belum merata, ini adalah menjadi sebuah kendala utama. Yang kedua adalah akses internet. Nah ini mungkin yang terjadi saat ini yang kita lihat, internet memang sudah masuk di wilayah pelosok desa. Artinya dengan adanya internet itu insya Allah bisa membantu yang namanya pembelajaran KKA itu bisa terlaksana, meskipun yang kembalinya lagi ke poin hambatan yang pertama tadi. Jadi ini sudah ada, ini kurang memenuhi. Yang ketiga adalah perangkat lunak pendukung. Kurangnya perangkat lunak coding yang dapat diinstal atau diakses dengan mudah semua perangkat yang tersedia. Jadi tidak semua perangkat atau software itu bisa diinstal. Kita juga melihat yang namanya spek dari perangkat lunak itu tersebut. Nah, solusi inovatif untuk keterbatasan fasilitas. Jadi modul KKA menawarkan pendekatan yang fleksibel, menggabungkan metode pembelajaran berbasis internet, plat dan plat. Ada dua gitu nanti. Yang pertama adalah pembelajaran unplat. Ya, akhirnya itu nanti ada dua cara, dimana kalau kita menghadapi hambatan yang tadi ada unsur dari keterbatasan sarana prasarana, kita bisa mengambil unplat. Unplat itu secara manual, dimana pembelajaran unplat mengajarkan konsep dasar berpikir komputasional dan algoritma melalui permainan, teka-teki atau aktivitas fisik tanpa menggunakan komputer sama sekali. Nah, ini adalah tanpa menggunakan alat bantu, tanpa menggunakan alat bantu komputer atau jaringan internet. Pak lagi caranya contoh, saya mau menggambarkan emot smile, tersenyum. Kira-kira langkah pertama yang mau digambarkan, mau menggambarkan itu langkah pertama yang digambarkan apa dulu? Lingkaran besar. Artinya itu langkah pertama tidak mungkin lingkaran kecil, lingkaran besar. Terus dikasih apa? Makanya itu bisa lingkaran kecil atau simbol E. Smile gimana? Setengah atau separuh lingkaran. Itu adalah contoh unplat. Yang kedua adalah pemanfaatan perangkat murid atau BYOD. Mungkin Budi sudah paham itu, karena kemarin juga termasuk sudah posisinya itu mengikuti, bukan hanya Budi saja yang sudah mengikuti PPD kemarin, Anda juga memahami BYOD itu posisinya adalah bring
your own device. Ya. Artinya adalah mendorong siswa membawa perangkat pribadi, laptop, ya kalau punya, yang mungkin tablet bisa juga, atau smartphone. Ya, yang opsi terakhir adalah smartphone. Platform seperti Scratch atau Google Teachable Machine dapat diakses via browser. Sebenarnya ini bisa dimainkan sebagai kuis ataupun permainan di dalam KKA, diaplikasikan diaplikasikan di dalam pembelajaran. Scratch itu aplikasi Scratch itu hampir mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat dari aplikasi Scratch atau sama dengan Pictoblock. Yang ketiga adalah optimalisasi fasilitas terbatas. Nah ini karena kita tadi terhambat dengan yang namanya rasio jumlah siswa dengan keterbatasan alat atau sarana prasarana yang ada di web, mengenalkan jadwal bergilir atau pembelajaran berbasis kelompok, di mana satu perangkat digunakan bersama untuk mendorong kolaborasi. Jadi di sini kita belum. Jadi sini optimalisasi adalah memberi jadwal penggunaan web. Mohon izin pindah kemarin saya sempat anak langsung membawa HP untuk mengaplikasikan pembelajaran KKA, menggabungkan metode dan etika KKA. Praktik baik dalam pembelajaran KKA adalah menggabungkan metode ANPLA dengan pendekatan PJBL atau juga disebut project atau based learning yang kolaborasi atau kolaboratif sembari menyisipkan edukasi etika dan resiko EA. Jadi di sini kita menggunakannya bukan plan tapi ANPLA. ANPLA itu manual tanpa menggunakan alat bantu. ANPLA konsep, terus kolaborasi atau PJBL kolaboratif itu sedangkan terus refleksi dari kegiatan itu. Jadi boleh, apakah boleh kita menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran lain yang boleh? PBL, inquiry, atau discovery learning itu boleh. Bila ada kecerdasan artificial atau KA, transparansi, sebenarnya adalah penerapan KA harus didasari oleh prinsip etika yang memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan adil. Ini nanti sebagai garis bawah juga. Transparansi, pengguna harus memahami cara kerja sistem, proses penghasilan output dan batasan teknologi untuk menghindari manipulasi penipuan. Kedua adalah keadilan, pengguna teknologi harus setara dan memiliki atau merugikan kelompok tertentu, misalnya aplikasi dengan saja harus berfungsi tanpa diskriminasi ras atau gender. Itu ada ya, aplikasi face swab atau apa itu mengubah wajah kulit ireng dari putih, kulit putih dari ireng. Jadi ada beberapa aplikasi itu tanpa yang namanya adalah merugikan kelompok tertentu. Yang ketiga adalah hak cipta, adalah menghargai kepemilikan guru dan siswa harus menyadari bahwa karya yang dihasilkan oleh AI generatif menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan cipta. Nah sekarang banyak model AI yang memunculkan itu video atau apa yang memunculkan hoax dan sebagainya itu bisa jadi benar atau orang dan muncul dengan yang namanya perkembangan zaman itu. Kita bahkan mau sebagai guru aja kita masih bingung jadi ini hoax orang kan itu. Terima kasih. Next juga mengelola resiko kecerdasan artificial. Nah yang pertama adalah hoax atau penyalahgunaan. Kemampuan AI generatif menciptakan model realistis deepfake dapat digunakan untuk manipulasi informasi dan penyebaran hoax, melatih siswa membedakan berita asli atau palsu dan palsu adalah manusia. Contoh, kita aja kemarin bingung ya, ada video AI yang menggambarkan atau menyebutkan bahwasanya adalah guru adalah beban negara. Ini janjian asli orang. Itu pidato dari mantan Menkyu Sri Mulyani, padahal itu enggak. Kira-kira dengan yang lainnya asli ya, sampai di TikTok viral. Terus lagi muncul video kaitannya dengan kita juga kenaikan gaji Pak Prabowo sampai memberikan pidato seperti itu, padahal hoax itu adalah manipulasi dari AI. Dasar-dasar AI dalam
otomatis yang instan. Pernah gitu ya? Pernah membuat yang namanya rencana pembelajaran mendalam penggunaan AI belum? Apabila promnya tidak sesuai nanti pasti hasilnya nggak keren sampai kemana-mana. Artinya prom itu harus sebagai pagar membatasi. Nah promnya itu tidak sesuai, akhirnya hasil yang kita harapkan ya tidak sesuai. Dan saya minta seperti ini kok hasilnya seperti ini karena perintah yang ada yang diberikan itu tidak pas. Yang ketiga adalah membuat komunikasi lebih efisien dan mudah diakses. Ini nanti ada beberapa aplikasi di situ. Jadi berikutnya adalah jenis tools, alat utama yang digunakan chatbot. Mungkin sebagian bapak ibu di sini sering menggunakan yang namanya ChatGPT. Nah, semakin butuh seperti Pak Angga, cari di chat, membuat sebuah narasi. Kalau sudah mentok, gunakan ilmu pamungkas ChatGPT. Jadi berinteraksi melalui teks maupun suara untuk memberikan jawaban otomatis dan melayani pelanggan. Ya, jadi ChatGPT itu adalah bisa teks, bisa suara. Berikutnya adalah asisten virtual, Siri atau Google Assistant yang terintegrasi di perangkat untuk membantu menyelesaikan tugas sehari-hari. Biasanya kita menggunakan ini adalah untuk menyelesaikan tugas. Biasanya untuk anak-anak biasanya menggunakan ini. Kalau saya tanya, jadi sebagai seorang guru itu kapan enggak itu kita punya visi atau misi ya. Soalnya lebih harus lebih maju. Jangan sampai kalah dengan anak. Karena memang cara untuk penggunaan HP intensitasnya itu lebih banyak anak daripada kita. Karena itu nanti di rumah sampai mau tidur juga kebanyakan memegang HP setiap harinya. Yang ketiga adalah penerjemah otomatis Google Translate. Nah ini biasanya kalau saya juga sudah potong ya, ini artinya apa ya? Itu biasanya saya juga guru bahasa Inggris saya sendiri juga kadang menggunakan yang semacam itu. Teknologi suara, pengenalan suara ucapan ke teks dan teks ke suara penting untuk aksesibilitas. Contoh, pernah menggunakan YouTube ya dengan sudah biasanya kita menggunakan yang ada mic-nya ya, kita menggunakan model suara itu untuk mencari, terus di Google Chrome juga biasanya ada. Next, apa itu depend? What is depend? Jadi teknologi pedagogika atau knowledge mengacu pada pengetahuan guru berkenan dengan teknik pedagogik yang menggunakan teknologi dengan cara konstruktif untuk mengajarkan konten. Aslinya ini sebenarnya IKB, tapi tidak menyadari. Ya seperti Bu Lutfi ketika mengajar itu sudah menggunakan tipek, laptop di Glowo, menampilkan PPT itu bisa tipek. Tapi benar sampai situ. Jadi pengetahuan tentang apa yang membuat konsep sulit atau mudah dipelajari dalam dan bagaimana teknologi dapat membantu memperbaiki masalah ini dan pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan baru atau memperkuat pengetahuan sebelumnya. Ya, teknologi. Jadi teknologi pedagogika content knowledge itu adalah feedback. Jadi tahu. Nah, jadi konsep feedback itu menegaskan bahwa guru harus mengintegrasikan teknologi pedagogi dan konten untuk pembelajaran yang konstruktif. Jadi di sini adalah unsur tiga itu adalah unsur dari feedback. Dari nggak kelihatan ya, konten knowledge, pedagogi, konten pedagogical knowledge. Di situ yang terakhir adalah konten plus technological knowledge. Itu adalah unsur di dalam feedback. Jadikan satu menjadi refleksi dan langkah selanjutnya. Jadi ketika kita sudah melakukan pembelajaran sebagainya, paling setidaknya kita di akhir pembelajaran biasanya kita melakukan yang namanya refleksi. Ya, refleksi itu apa? Untuk mengetahui sejauh mana anak itu memahami materi yang kita sampaikan tadi. Biasanya di dalam kegiatan itu di bagian penutup muncul yang namanya refleksi. Jadi menyeimbangkan manfaat KA untuk kreativitas dan efisiensi dengan tanggung jawab
solusi unplug menciptakan lebih banyak modul pembelajaran KA tanpa perangkat. Kalau itu memang keterbatasan dengan yang namanya perangkat lunak ataupun yang dinamakan sarana prasarana tadi. Jadi pelatihan guru peningkatan kapasitas guru dalam efek adalah etika EA. Evaluasi etika adalah memasukkan dimensi etika dan resiko EA dalam setiap proyek siswa. Jadi gini, dalam penggunaan AI kalau anak tidak diberi pengertian bahwasanya adalah efek ataupun imbas pengaruh seperti apa, itu mesti banyak yang kurang beretika atau penyalahgunaan. Nah, selama ini sejauh ini saya sempat menanyakan ke anak, ketika kalian memegang HP smartphone kalian, itu yang kalian gunakan, itu yang sering kalian gunakan itu apa? Mungkin sama